Halo semuanya, kali ini kita akan belajar untuk mengecek laporan yang ada di program Microsys. Jadi fiturnya laporan ini ada banyak pilihannya ya. Jadi klik laporan, misalkan untuk kita cek PO ada di PO, kita tinggal lihat dari tanggal berapa yang kita mau tampilkan. Ini untuk melihat PO-PO yang kita buat ke supplier. Itu kemudian laporan stok 6 ini untuk menampilkan laporan stok 6 selama periode yang kita ingin tampilkan. Seperti itu, berdasarkan supplier juga boleh, berdasarkan nomor penyesuaian juga bisa. Itu untuk laporan stok 6. Kemudian laporan EDP untuk proses pembelian dan juga retur. Untuk pembelian, pilih pembelian, nanti kita mau lihat laporan pembeliannya dari tanggal 1 Mei. Kelihatan di sini. Ada juga keterangan untuk yang sudah lunas, yang belum lunas akan tampil di sini. Kemudian laporan returannya sesuaikan tanggalnya yang mau dilihat ya. Seperti ini. Kalau klik 2 kali, ini tuh muncul dia. Seperti itu untuk laporan pembelian dan returnya. Kemudian untuk laporan pembelian returan sudah mau ngecek detail juga bisa. Ini untuk nampilkan detailnya dari pembelian itu berapa gitu misalkan pembeliannya ini. Saya mau lihat, mau tanya ulang gitu. Bisa dicek di sini, copy laporan EDP pembelian detail. Tinggal kita copy, paste enter, kelihatan lagi. Tapi ini nggak bisa diapain, cuman kita hanya ingin melihat detailnya seperti apa kayak gitu. Kemudian setelah laporan EDP ada laporan stok. Di laporan stok ini untuk kita melihat saldo stoknya, laporan stok, saldo stok detail. Ini kalau kita klik semuanya, klik langsung ini, nanti semua item barang yang ada di toko kita akan muncul. Nah ini agak lama, agak banyak itemnya gitu. Tapi kalau nanti mau memunculkan khusus yang ada itemnya saja, pilih ini. Nanti kelihatan total stoknya ada berapa ini. Nah, sebegini. Kalau yang ada saldo saja, klik yang ada saldo saja, klik get. Nanti yang ada kuantitinya saja yang akan muncul. Kalau hanya mau memunculkan di itemnya khusus, misalkan kelompok susu bubuk gitu misalkan, boleh yang ada stok saja atau enggak, atau semuanya yang ada di susu bubuk boleh juga. Nanti susu bubuknya aja yang keluar, atau khusus supplier tertentu. Nah, supplier apa gitu misalkan Uni Rama, enter Uni Rama ABC. Semua stok Uni Rama ABC, tinggal get data aja. Yang ada stok saja, tinggal get data aja. Nanti yang ada kuantitinya aja yang muncul. Yang kosong, nanti Uni Rama ABC yang kosong-kosong akan muncul seperti itu. Itu untuk laporan saldo stok detail, laporan stok saldo stok detail. Kemudian untuk melihat history stok, itu di kartu stok. Gitu. Tinggal scan barangnya. Kita mau melihat dari kapan dia. Nah, dari bulan Maret, klik tampilkan. Nah, kelihatan jadinya dia. Seperti itu. Kapan dia datang, kapan dibeli, kapan terjual, siapa pembelinya. Kalau ada customernya akan tampil seperti itu. Kuantitinya 42 terakhir, pasti akan sama di master stock dia. Sama dia 42 pieces. Nah, seperti itu untuk di laporan stoknya. Kemudian di laporan supplier,
kartu hutang supplier untuk melihat histori supplier tertentu, atau misalkan laporan supplier kita ke rekap hutang supplier dulu ya. Mau lihat supplier supplier spare di mana aja kita punya hutang gitu, tinggal klik get data gitu. Kalau mau lihat isi hutangnya kita 15.500.000 itu apa aja item apa namanya hutang-hutangnya, nota-notanya, ini tinggal klik 2 kali. Kelihatan dia nota nomor sekian gitu. Jatuh temponya kapan? Ini sudah jatuh tempo harusnya ini. Kalau kita mau cetak yang sudah jatuh tempo boleh juga nih. Nota-nota yang sudah jatuh tempo. Nah, kayak ini tadi kan kelihatan di laporan nota jatuh tempo. Jadi total hutangnya kita ada segini sekarang di beberapa suppliernya ini gitu. Kalau yang minus-minus kayak gini nih biasanya kita tidak punya hutang di supplier tapi kita ada returan ke mereka gitu. Jadi belum dipotongkan nota returannya ke pelunasan, atau bisa dipotongkan pada waktu pembayaran nota berikutnya gitu. Itu laporan supplier. Kemudian laporan kartu hutangnya gitu. Tekan F5, mau pilih suppliernya siapa, Yuni, Rama, enter yang ABC, enter. Kita mau cek utangnya dari kapan. Nah, kelihatan di sini. Pembeliannya sekian, ada returan sekian, ada returan sekian. Sisanya sebegini. Seperti itu. Kemudian di laporan supplier juga ada laporan pelunasan. Dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian kita udah ngelunasin di mana aja, kelihatan di sini. Kita klik 2 kali, kelihatan notanya seperti itu. Setelah laporan supplier, laporan penjualan. Nah, laporan penjualan di sini ada laporan penjualan per item. Penjualan per jam. Gitu. Kelihatan nih jam berapa dapat jualannya berapa gitu. Laporan penjualan, rekap penjualan, nanti ada pilihannya per kasir atau per apa gitu. Per kasir ada, per transaksi bisa juga, per cara bayar. Nilainya nanti bakalan sama ya dengan laporan penjualan yang lainnya. Laporan penjualan di rekap ini laba ruginya. Gitu. Ini kalau saya ngecek laporan penjualan selama tahun 2023. Ini kelihatan dia per bulannya kelihatan. Kalau mau lihat per harinya, yang di bawahnya dicek dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Klik tampilkan. Kelihatan nanti klik tampilkan. Laporan penjualan laba rugi penjualan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Ini kelihatan dia per harinya. Per hari. Kemudian laporan penjualan, mau dilihat detailnya. Laporan penjualan per item. Gitu. Tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 2 Januari tampilkan. Ini kelihatan per itemnya. Dia pasti bakalan sama. Ini detailnya dengan summary-nya nanti pasti sama dia. Ini 221. Kalau kita lihat laporan penjualan laba ruginya, ini sama dia. Sekian jualannya, harga pokoknya sekian, labanya sekian. Sekian penjualannya, harga pokoknya sekian, labanya sekian. Seperti itu untuk laporan penjualan. Itu penjualan detail per itemnya. Cek setoran kasir juga bisa. Laporan ini juga daftar penjualan.
Ini penjualan kredit ini untuk ngecek laporan yang menggunakan penjualan back office. Tapi laporan penjualannya dia sudah tergabung ya. Untuk semuanya yang di back office maupun yang di pos depan itu, kasir depan itu tergabung dia. Cuman di sini dipecah aja dia, penjualan pos kasir. Nah, ini panjang nih. Dari bulan April. Saya cek dari bulan April sampai bulan sekarang ini. Kalau mau lihat semuanya, penjualan all gitu. Dia tergabung jadi satu, yang penjualan pakai back office dan juga penjualan yang pos kasir depan. Itu tinggal diklik get data, nanti muncul dia semua notanya. Nah, kalau kasir depan nomor notanya ada PJL gitu. Kalau nota back office enggak ada PJL-nya. Seperti itu untuk laporan penjualan. Kemudian penjualan produksi indah, laporan customer, rekap hutang member per tanggal ini gitu, bisa dicek. Hutang sampai dengan 31 Desember tahun lalu bisa dicek. Nah, kayak gitu. Laporan history member, untuk lihat historinya dia, tekan F5 untuk cari customernya. Gitu. Klik tampilkan, kelihatan dia historinya. Itu untuk fitur-fiturnya. Untuk fitur laporan. Yang lainnya bisa nanti cek-cek ya, untuk analisa hutang member, untuk analisa hutang-hutang siapa aja yang sudah jatuh tempo kayak gitu. Muncul dia di sini. Nah, jadi untuk fitur laporan program Microsys cukup banyak dan cukup mendetail. Nanti bisa oh ya, ada satu lagi untuk laporan untuk proses minmark ya. Di sini nanti di laporan stok proses minmark untuk mencari berapa minimum maksimum kebutuhan barang kita per hari gitu. Jadi ini nanti kaitannya dengan kita membuat minimum maksimum stok di master stock. Seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk fitur laporan program Microsys. Terima kasih.